Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi, Bapak Dr. Hasan Muhibat SCMSI AKCA dan Bapak Trisusilo Wahyu Aji SCMSC. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi statistika ekonomi mengenai regresi data panel dengan menggunakan software Stata. Oke, sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Ferry Satandina dengan 3 digit NIM terakhir 170. Saya Eka Nurfauzia dengan 3 digit NIM terakhir 174. Saya Valentia Marsha dengan 3 digit NIM terakhir 177. Oke, sebelum kita memulai praktek dengan aplikasi Stata, saya akan menjelaskan pengertian data panel terlebih dahulu. Jadi data panel itu adalah gabungan antara dua jenis data, yaitu data time series atau data yang meliputi objek pada beberapa periode, serta data cross section atau data yang meliputi beberapa objek dalam satu periode waktu. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan data panel ini, diantaranya adalah yang pertama mengamati perbedaan antar objek secara akurat, yang kedua menyediakan data yang lebih lengkap serta analisis yang lebih akurat, serta yang ketiga adalah melihat perubahan dari waktu ke waktu dari setiap objeknya. Kemudian selanjutnya ada beberapa tahapan dalam melakukan regresi data panel. Yang pertama adalah melakukan estimasi model regresi data panel. Kemudian yang kedua, melakukan pemilihan model estimasi regresi data panel. Yang ketiga, melakukan pengujian asumsi klasik pada regresi data panel. Dan yang terakhir adalah melakukan pengujian kelayakan model regresi data panel. Di sini ada 3 jenis model regresi data panel, yaitu ada CEM, FEM, dan REM. Yang pertama adalah CEM atau Common Effect Model, yaitu model yang menggabungkan seluruh data tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik dari data tersebut. Kemudian yang kedua adalah FEM atau Fixed Effect Model, yaitu model yang mendukung perbedaan karakteristik individu atau waktu yang tetap pada sepanjang periode. Dan jenis yang ketiga adalah RAM atau Random Effect Model, yaitu model yang menganggap perbedaan individu itu tidak berkorelasi dengan variabel independen. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah pemilihan estimasi model 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 regresi data panel. Jadi, sebelum menentukan model regresi data panel yang paling sesuai, uh, itu dilakukan 3 pengujian utama. Yang pertama itu uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk mengetahui apakah model FEM itu lebih tepat dibanding model SEM. Jika hasil uji itu signifikan, maka FEM lebih baik karena ada perbedaan antar individu yang tidak bisa dijelaskan di model SEM. Terus yang kedua itu ada uji Hausman, yang dimana uji ini itu membantu memilih antara FEM dan REM dengan melihat apakah efek individual itu berkorelasi dengan variabel independen. Jika itu signifikan, maka FEM yang akan dipilih. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada uji LR. Uji ini digunakan saat FEM itu tidak dipilih. Nah, uji ini tuh digunakan untuk melihat apakah model FEM itu lebih baik dibandingkan dengan SEM dengan menguji signifikansi variansi komponen error antar individu. Terus yang ketiga itu ada pengujian asumsi klasik. Jadi sebelum model regresi itu digunakan untuk mengambil keputusan, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan hasil analisis itu valid dan tidak bias. Nah, uji yang dilakukan itu meliputi yang pertama itu ada uji normalitas, yang
Yang pertama itu ada uji normalitas. Ya, uji normalitas ini digunakan untuk mengukur apakah data residual itu berdistribusi normal. Jadi, pengujian ini penting dilakukan agar estimasi parameter itu valid secara statistik. Terus yang kedua itu ada uji multikolinearitas, yang dimana pengujian ini itu menguji apakah antar variabel independen itu saling berkorelasi tinggi. Nah, jika iya, maka itu bisa mengganggu interpretasi hasil regresi. Yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas, di mana pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah varian error konstan. Nah, jika tidak konstan, maka hasil regresi itu bisa bias. Terus yang keempat itu ada uji autokorelasi, yang dimana pengujian ini itu mengidentifikasi apakah terjadi korelasi antar residual dalam data time series atau data panel. Nah, autokorelasi ini bisa membuat model itu kurang akurat. Selanjutnya ada pengujian kelayakan model regresi data panel. Jadi setelah model regresi itu ditentukan, langkah selanjutnya yaitu adalah menguji apakah model tersebut itu layak digunakan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis kelayakan model secara keseluruhan, apakah variabel independen itu secara bersama-sama itu bisa berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Terus yang kedua yaitu uji T, yang dimana uji T ini menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Terus cara yang kedua yaitu ada koefisien determinasi, yang dimana uh, ini menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jadi semakin tinggi nilai koefisien determinasi ini, maka uh, semakin baik model dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Terus selanjutnya itu adalah pengertian stata. Jadi stata itu adalah sebuah perangkat lunak yang banyak digunakan untuk melakukan analisis data statistik seperti regresi, analisis data panel, dan pengujian hipotesis. Stata ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang melibatkan data berskala besar dan kompleks karena software ini itu dikenal dengan efisien, akurat, dan ringan, dan cepat juga dalam memproses data dalam jumlah besar. Jadi stata ini itu dia bekerja menggunakan command line atau perintah berbasis teks, yang berarti pengguna itu harus mengetikkan perintah tertentu untuk menjalankan analisis pada data yang telah diimpor ke dalam stata. Jadi setelah data dimasukkan, pengguna itu dapat menjalankan berbagai pengujian statistik, termasuk uji regresi, pengujian model, dan visualisasi grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan Stata dan Efuse. Jadi, di antara banyak software analisis yang tersedia, Efuse dan Stata ini tuh merupakan dua yang paling sering digunakan oleh akademisi dan praktisi. Nah, keduanya ini tuh memiliki cara kerja dan kelebihan yang berbeda. Nah, perbedaan ini tuh yang pertama ada berbeda lewat antar muka pengguna, yang kedua ada fitur analisis data, dan yang ketiga ada fleksibilitas. Yang pertama ada antar muka pengguna. Jadi di eFuse ini tuh mempunyai tampilan yang mudah digunakan sehingga cocok untuk pemula. Nah, kita tuh bisa menjalankan analisis cukup dengan on-click menu atau icon tanpa perlu menulis kode. Hasil analisis seperti grafik atau output regresi juga langsung muncul secara otomatis. Nah, sebaliknya, Stata ini tuh menggunakan sistem berbasis perintah. Jadi, pengguna ini tuh perlu mengklik Synaptics untuk menjalankan analisis. Sehingga Stata ini tuh membutuhkan sedikit pemahaman teknis, tapi juga memberikan kontrol yang lebih besar dan bisa diotomatisasi untuk pengguna yang sudah berpengalaman, serta sistem ini tuh biasanya lebih efisien.
Yang kedua ada fitur analisis data. Nah, Ifuse ini tuh fokus pada analisis ekonomi, terutama pada data runtun waktu atau time series. Nah, fitur unggulannya tuh termasuk model ARIMA, VAR, uji stasionaritas, dan prediksi ekonomi. Jadi, Ifuse ini tuh biasanya cocok untuk analisis di bidang ekonomi makro serta keuangan. Sedangkan Stata itu lebih serbaguna. Selain bisa digunakan untuk analisis ekonomi, Stata ini tuh mendukung berbagai analisis statik seperti regresi, uji hipotesis, data panel, hingga metode lanjut seperti analisis survival. Nah, karena itu Stata ini tuh sering dipakai di berbagai bidang kesehatan, sosial, serta perbedaan dalam fleksibilitas. Nah, Stata ini tuh lebih unggul dalam hal fleksibilitas, s- di mana pengguna ini tuh bisa menulis skrip untuk menjalankan analisis berulang, membuat program sendiri, ataupun berbagi fitur baru ke sesama penggunanya. Sedangkan Ifuse ini tuh eh, bisa juga memakai skrip, tapi fungsinya ini tuh lebih terbatas. Script di Ifuse ini tuh hanya cocok untuk perintah umum, serta kurang mendukung modifikasi atau pengembangan lanjutan. Next. Oke, selanjutnya Oke, kita akan langsung ke praktek penggunaan software Statanya. Oke, di sini kita pertama-tama harus menyiapkan datanya dulu, bisa dalam bentuk file Excel ataupun dari spreadsheet. Oke, kita buka datanya dulu. Ya, di sini kita pakai menu data editor. Ya, kalau kita sudah punya datanya, bisa langsung eh, setelah di copy langsung di paste ke sini. Oke, di sini kita sudah punya datanya, yaitu eh,
Nah, di sini data yang kita punya, kita sudah punya data panel, yaitu untuk data time series-nya adalah berupa tahun, dan data cross-section-nya adalah variabel X1, X2, dan Y yang kita punya. Selanjutnya, kita akan melakukan tahapan regresi data panel melalui software Stata. Jadi di sini kita pilih menu Statistics, lalu pilih yang longitudinal atau panel data, dan pilih yang paling atas atau Setup and Utilities, dan pilih yang paling atas yaitu Declare Dataset to be Panel Data. Di sini untuk panel ID variabelnya, kita pilih perusahaan, dan kita jangan lupa untuk mengklik time variable di checklist, dan pilih untuk time variabelnya adalah tahun, dan untuk jenisnya adalah yearly, karena kita menggunakan data tahunan. Setelah itu oke. Oke, datanya sudah masuk dan kita bisa langsung menginput komennya. Oke, jadi pertama-tama setelah kita sudah memasukkan datanya untuk menjadi data panel, eh, kita akan melakukan uji cow. Uji yang pertama yaitu untuk memilih antara penggunaan model SEM atau FEM, yaitu dengan memasukkan komennya dalam kolom komen, yaitu xtrect Y untuk variabel Y-nya kita, kemudian X1, variabel X2, FE. Jika misalnya punya 3 variabel X, maka bisa disesuaikan, bisa ditambahkan di sini. Dan langsung tekan Enter. Oke, untuk sudah didapatkan hasilnya adalah sebesar 0,00, dan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu uji Hausman. Selanjutnya itu adalah uji Hausman. Jadi di uji Hausman ini kita menandingkan antara model SEM dan model REP. Jadi yang pertama dilakukan itu kita harus memasukkan komennya terlebih dahulu, yaitu estimate store FE, extract Y, X1, X2, RE, dan estimate store RE, dan Hausman FE, RE. Oke. Dari hasil tersebut, uji Hausman tersebut, uh, nilai probabilitas itu sebesar 0,4352, yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih itu RAM. Dari hasil ini itu bisa dilanjutkan ke uji LM. Jadi apabila nilai probabilitas itu uh, lebih kecil daripada 0,05, maka tidak perlu melakukan uji LM sebab sudah dipastikan bahwa model yang terpilih adalah FEM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu Legret Multiplier Test atau LM Test. Jadi kita bisa masukin komennya, yaitu X direct Y, X1, X2, RE, terus XT test 0. Jadi di LM test ini tuh kita akan membandingkan antara CHAM dan RAM. Nah, bisa dilihat bahwa hasil LM test ini tuh eh, probabilitasnya itu 0,0, di mana dapat disimpulkan bahwa hasil ini tuh kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih ialah random effect model. Nah, dari ketiga pengujian ini tuh eh, kita tahu bahwa eh, dari tiga model ini yang bisa kita pilih ialah random effect model. Yang mana ini tuh merupakan model terbaik. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya kita bisa menganalisis regresi menggunakan random effect model. Nah, caranya itu kita bisa memasukkan rumus ke komennya, yaitu X direct Y, X1, X2, RE. Ini kita enter. Nah, ini hasilnya. Jadi, setelah kita masukkan rumus rem pada komen ini, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk hasilnya, yang pertama ada hasil uji F, di mana nilai worksheet-nya itu sebesar 43,36. Nah, ini. Nah, dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, di mana ini tuh kurang dari 0,05, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel independen X1, X2 ini tuh berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya yang kedua ada hasil uji koefisien determinasi, di mana nilai R square sebesar 0,4131. Ini tuh dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen atau X1, X2 terhadap variabel dependen atau variabel Y ini tuh secara simultan atau bersamaan ini tuh sebesar 41,31%. Selanjutnya ada uji T, di mana variabel X1 ini tuh memiliki nilai probabilitas yang signifikan sebesar 0,00, di mana ini tuh kurang dari 0,05, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel X1 ini tuh berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dan yang terakhir ada uji variabel yang X2, di mana X2 ini tuh memiliki nilai probabilitas sebesar 0,143, di mana ini tuh memiliki nilai probabilitas yang lebih dari 0,05, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel X2 ini itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami mengenai praktek regresi data panel menggunakan software Stata. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.